Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys ya. Gini gengs, gue mau ngomong sesuatu yang mungkin agak mind blowing nih. Cewek atau cowok tuh bisa banget sayang sama kamu, tapi tetap aja, ya kadang nganggep kamu enteng. Sakit sih kedengerannya, tapi realitanya kadang gitu kan. Dan sering banget kejadian tanpa sadar, baru ngeh pas orangnya udah pergi atau udah nggak ngejar kita lagi. Nah di situ baru tuh berasa, tiba-tiba sepi banget, baru sadar ternyata kita kangen sama orang yang dulu kita pikir nggak penting-penting amat. Bukan berarti dia jahat ya, enggak. Namanya manusia, kadang emosian, kadang nyari perhatian, kadang juga suka ngetes batas. Masalahnya, konsistensi kamu bisa dikira lemah, sabar kamu dikira nggak punya pilihan lain, dan kehadiran kamu dianggap bakal ada terus. Sampai akhirnya kamu nggak ada. Pas kamu mulai tarik diri, jarang nongol, nggak semudah dulu dihubungin. Itu kayak ada switch kepencet. Tiba-tiba baru ngerasa kehilangan. Dan lucunya, bukan soal apa yang kamu lakuin, tapi soal gimana rasanya kalau kamu bener-bener nggak ada. Jadi intinya, ini bukan nyalahin cewek atau cowok. Gue cuma mau buka realita aja, biar kamu nggak bingung, kok gue diremehin, tapi ngerti pola aslinya gimana. Karena selalu ada tanda-tanda halus sebelum akhirnya dia kangen sama kamu yang dulu sempet disepelein. Jadi kalau kamu pernah ngalamin atau lagi mundur pelan-pelan sekarang, ini pas banget buat kamu. Oke, let's break it down teman-teman. Yang pertama, jadi gini guys, biasanya kangen itu bukan pas lagi ribut atau pura-pura cuek. Kangen itu muncul justru pas kamu bener-bener berhenti ngehubungin. Nama kamu nggak muncul lagi di HP, nggak ada chat, nggak ada update receh. Nah, di situ baru tuh sepi mulai kerasa. Nggak semua sih, tapi kadang cewek atau cowok tuh punya kebiasaan mau dikejar, kebiasaan ada yang konsisten hadir, dan itu bikin ngerasa punya power, kayak, dia pasti tetap ada kok. Tapi begitu kamu stop, langsung bikin otaknya error. Awalnya bingung, kok dia nggak chat ya? Lanjut jadi sering cek HP, stalking story, refresh feed, tapi gengsi buat komen. Energi kamu narik diri tuh kerasa banget, dan ego jadi nggak bisa nerima. Gak butuh lama. Beberapa hari aja cukup bikin, yang tadinya bilang, gua butuh space, malah jadi panik sendiri. Mulai mikir, dia ketemu orang baru ya? Dia marah? Dia beneran ninggalin gue? Karena aslinya gini, banyak yang cuman ngetes kamu. Sejauh apa sih kamu bakal fight buat dia? Tapi pas kamu beneran mundur, itu nge-shock banget. Ternyata dia bergantung sama perhatian, suara, kehadiran kamu lebih dari yang dia kira. Dan parahnya, sekarang posisinya udah kebalik. Kamu udah nggak ngejar, kamu udah nggak ngasih energi segampang dulu. Jadi gantian, dia yang mikir keras, dia yang ngerasa kehilangan, dia yang mulai kangen berat. Nah lanjut, poin kedua yang bikin kangen itu bukan hal gede. Bukan dinner fancy, bukan surprise lebay. Yang bikin kangen itu hal-hal kecil yang dulu kita remehin. Kayak chat pagi tiap hari. Kayak kamu ngeh kita capek padahal bilangnya fine. Kayak kamu nongol bawa cemilan favorit. Atau kamu inget obrolan receh yang orang lain gak pernah notice. Dulu, kita nganggep itu biasa aja. Malah kadang bikin kamu ngerasa usaha kamu nggak kelihatan. Tapi begitu kamu hilang, semua hal kecil itu jadi gede banget. Suara kamu, support kamu, kesabaran kamu. Dan baru sadar, nggak ada orang lain yang bisa gantiin itu. Akhirnya, dia mulai bandingin. Orang baru nggak sepeka kamu, nggak sedalam kamu. Nggak bisa bikin ngerasa dilihat kayak kamu. Dan di situ nyeselnya mulai datang. Karena yang hilang bukan sekadar orang yang suka dia. Yang hilang itu orang yang benar-benar care. Dan orang kayak gitu, jarang banget. Momen nyeselnya suka muncul random. Lagi scroll HP keinget kamu. Lagi cerita ke orang baru tapi rasanya nggak nyambung. Lagi dimarahin bukannya dimengerti. Di situ baru sadar. Kamu ngajarin cinta yang mereka nggak tahu dia butuh. Sampai kamu hilang. Dan parahnya, pas sudah sadar itu, kamu udah nggak ada lagi. Jadi iya, dia kangen. Tapi lebih dari kangen sama kamu, dia kangen sama rasa yang cuman ada kalau bareng kamu. Dan kalau kamu nanya, dia inget gak semua effort kecil gue dulu? Percaya deh, itu yang paling sering keinget. Lanjut ya. Poin ketiga, biasanya dia sok cool, padahal dalamnya hancur. Pas sadar udah nganggep enteng orang baik, dia gak bakal langsung ngaku. Malah pasang gaya cuek. Upload story living my best life. Sok sibuk, sok asik sama orang baru. Bukan karena udah move on, tapi biar kelihatan kayak udah move on. Padahal di kepalanya muter terus. Gue kelewatan gak? Gue kira sabarnya lemah, jangan-jangan malah gue yang salah. Atau
Anjir, jangan-jangan gue beneran kehilangan dia. Dari luar kelihatan santai, tapi dalam hati berantakan. Dia coba nutupin pakai distraksi. Cari validasi, sibuk main sana-sini. Tapi nggak ada yang bisa gantiin. Soalnya kalau udah pernah nyambung secara emosional, rasa itu nggak hilang gitu aja. Malah makin nyiksa pas lihat kamu glow up, makin keren, ngelakuin hal-hal yang dulu dia pengen bareng kamu. Tapi sekarang kamu lakuin tanpa dia. Itu baru nusuk, karena akhirnya dia sadar. Masalahnya bukan kamu nggak cukup, tapi dia yang telat ngehargain kamu. Tapi jangan salah, dia nggak bakal langsung balik. Dia nunggu, liatin, berharap kamu masih care, masih ngehubungin, masih mikirin dia. Begitu kamu nggak lakuin itu, paniknya langsung naik. Pertanyaan-pertanyaan mulai muncul. Gue terlalu dingin ya? Ekspektasi gue ketinggian? Gue bikin dia ngerasa nggak dihargain? Jangan-jangan sekarang dia benci gue? Dan makin parah lagi kalau kamu diem aja. Karena dia jadi nggak tahu posisinya di mana. Dan orang paling nggak tahan sama ketidakpastian. Awalnya dia pikir punya waktu. Pikir kamu bakal tetap ada. Pikir bisa tarik ulur sesuka hati, kamu tetap ngejar. Tapi pas kamu beneran stop hadir, stop peduli, stop ngehubungin, itu bikin dunianya goyah. Dari luar masih pura-pura nggak peduli. Tapi percaya deh, diem kamu lebih berisik daripada 1000 kata. Diem kamu bikin dia kepaksa mikirin semua yang udah dia abaikan. Semua usaha kamu yang dulu dia anggap angin lalu. Dan makin lama kamu diem, makin kerasa. Wah, dia kayaknya beneran gak balik lagi. Dari situ, kangen berubah jadi nyesel. Dan nyesel berubah jadi wake up call. Gak semua orang bisa sampai tahap ini. Tapi kalau dia sebenarnya pernah peduli, walau gak kelihatan pas kamu masih ada, kehilangan kamu bakal kerasa banget sampai ke tulang. Nah lanjut, poin keempat, ini soal perang ego lawan perasaan. Dan ujung-ujungnya, perasaan selalu menang. Jadi gini, pas dia mulai kangen sama orang yang dulu dianggap enteng, itu bukan kangen biasa. Di dalamnya ada perang batin. Satu sisi teriak, gila gue salah, gue ngejauh dari orang baik. Tapi sisi lain bilang, jangan kelihatan lemah, tahan aja, biar dia yang fight lebih keras. Brutal banget tuh perang ego versus emosi. Ego pengen jaga harga diri, jangan ngaku salah, jangan minta maaf duluan, jangan kasih langkah pertama. Karena itu kelihatan kayak kalah, kayak buang power. Apalagi kalau biasa dikejar, biasanya makin nempel sama power itu, walau sebenarnya malah kehilangan koneksi yang dia butuhin. Tapi masalahnya, perasaan gak bisa dikubur selamanya. Kangen itu muncul terus, kayak ombak. Kadang pas malam lagi sepi, kadang pas ngeliat sesuatu yang ngingetin ke kamu. Kadang pas ketawa sama orang baru, terus sadar, rasanya gak sama. Di situ emosi mulai ngedorong ego. Mulai muncul pengakuan kecil ke diri sendiri. Gue kira dia bisa baca pikiran gue maksa dia buat ngejar, padahal dia udah capek. Gue sok gak butuh, padahal sebenarnya gue butuh banget. Dan makin numpuk perasaan itu, makin goyah egonya. Tapi jangan kira dia langsung nunjukin ke kamu. Dari luar bisa kelihatan biasa aja, kayak udah move on. Padahal dalamnya lagi ribut sama diri sendiri. Kadang tes air doang. Nontonin story kamu, nge-like postingan lama, atau kirim chat random, semoga kamu baik-baik aja, yang kelihatan sepele, tapi artinya, gue masih mikirin kamu. Bukan selalu pengen balikan saat itu juga. Kadang cuma pengen tahu pintunya masih kebuka, kamu masih bisa dicapai, atau sebenarnya udah beneran lost. Nah, kalau dia ngerasa kamu udah total cabut, hati kamu udah pindah, energi kamu udah beda, itu momen dimana perasaan bener-bener nembus ego. Kangen berubah jadi sesek di dada. Rasa nyesel tanpa jalan balik. Dan serius, nggak ada yang mau duduk di posisi itu. Itu sakit. Itu bikin rendah hati. Itu bikin pengen banget muter ulang waktu dan nggak ngelakuin semua hal bodoh yang bikin kehilangan kamu. Nah lanjut ya. Poin 5. Rasa kangen paling nyolok itu bukan pas abis putus. Bukan juga pas tiba-tiba hening. Tapi pas ngelihat kamu malah glow up tanpa dia. Kamu tetap jalanin hidup, sibuk upgrade diri, bukannya nungguin balik. Nah, itu baru nusuk. Dulu mungkin dia ngerasa pegang kendali. Nganggep kamu terlalu baik, terlalu sabar, aman buat dianggap remeh. Tapi pas lihat kamu di sosmed udah beda vibes. Lebih ringan, lebih bahagia, nongkrong, traveling, olahraga, senyum tulus. Tanpa caption sindiran, tanpa drama. Cuma tenang. Dan percaya deh, itu bikin panik. Karena tiba-tiba power yang dulu dia rasa punya, hilang. Kamu gak lagi ngejar. Kamu gak lagi mikirin.
kamu malah makin naik level. Di situ mulai muncul pertanyaan di kepalanya. Gue segitu nggak pentingnya? Emang gue nggak ninggalin bekas sama sekali? Dan makin dipikirin, makin perih. Soalnya gini, glow up tanpa maksud pamer itu beda banget auranya. Bukan kayak, nih gue bahagia biar kamu lihat. Tapi emang beneran udah move on, hidup lebih damai. Itu yang bikin mentalnya kejedot karena baru sadar, kamu udah nggak di tempat yang sama lagi. Dan parahnya, ketika sadar semua hal baik dari kamu dulu sempat disepelein, konsistensi, kelembutan, kekuatan, perhatian, sekarang udah hilang aksesnya. Yang kelihatan sekarang cuma versi kamu yang lebih matang, lebih heal, lebih naik kelas. Nah, kangen yang datang di fase itu bukan kangen biasa. Itu kangen yang bikin perut mual, bikin susah tidur, bikin nyesel kenapa dulu bisa ngelepas orang kayak kamu. Nah lanjut ya, poin 6. Diem itu nyiksa banget. Bukan sekadar nggak kontak, tapi kayak perang psikologis. Karena gini, biasanya orang bisa nganggap remeh tuh gara-gara ngerasa kamu bakal selalu ada. Apalagi kalau kamu tipenya sabar, care, gampang maafin. Itu seringnya dianggap aman, padahal akhirnya disepelein. Tapi begitu kamu bener-bener diem, nggak ngechat, nggak nanya kabar, nggak effort lagi, efeknya bukan cuman hampa, tapi jadi tegang. Sunyi itu kayak cermin, maksa dia ngelihat diri sendiri. Dan di situ mulai muncul pertanyaan nyebelin. Gue salah langkah ya? Kok dia nggak nyari gue? Dia udah move on ya? Pikiran kayak gitu cepet banget muter. Karena begitu berasa kamu udah nggak terikat emosinya. Itu bukan tenang di matanya, tapi lebih kayak ditolak mentah-mentah. Walaupun mungkin dulu dia yang ninggalin, tapi sekarang diem kamu berasa kayak hukuman. Padahal kamu cuma sibuk hidup. Dan ini yang jarang disadarin. Diem kamu bikin dia ngerasa digantiin, bukan menang. Dari situ mulai kepo diem-diem, ngepoin story kamu, ngetik nama kamu di search, nanya-nanya halus ke temen. Semakin gak ada jejak kamu, semakin panik. Karena artinya, kamu beneran gone, bukan lagi nunggu. Ketakutan paling gede tuh sebenarnya satu. Kamu sadar nilai diri kamu sendiri tanpa perlu validasi dari dia. Dan itu bikin dia kehilangan kendali. Karena biasanya pengaruh kamu kuat, bisa ngegeser keputusan, bisa narik ulur. Tapi pas kamu udah kebal, di situ nyesel mulai datang, dalam banget, walau nggak diumbar. Makanya, kalau sekarang kamu lagi fase diem dan ngerasa risih, jangan buru-buru pecahin. Percaya, diem itu punya power gila. Itu bikin dia ketampar sama semua hal yang dulu dia abaikan. Oke, terakhir, dan gak kalah penting. Kalau kamu ngebolehin orang nge-treat kamu kayak gampang diganti, ya dia bakal beneran nganggep kamu bisa diganti. Simple. Jadi gini, kalau kamu terus-terusan hadir buat orang yang jelas-jelas nggak hadir buat kamu, kalau kamu terus buktiin setia padahal dia nggak pernah hargain, kamu lagi ngajarin dia kalau kamu tuh murah. Dan begitu dia percaya itu, kelakuannya bakal ngikut. Bukan berarti dia jahat, tapi emang gitu cara kerja manusia. Kamu terlalu gampang ditebak, terlalu gampang maafin, terlalu selalu ada, akhirnya bukannya dihargain malah kelihatan desperate. Dan desperate itu aura paling gak seksi. Karena faktanya, orang gak bakal respect sesuatu yang bisa dia kontrol full. Kamu jadi kebaca, gampang, gak ada tantangan, jatuhnya murahan. Dan biasanya sadar pas udah kebablasan. Tapi kabar baiknya, bisa diubah. Caranya? Bukan dengan ngejar, bukan juga nuntut respect. Tapi tarik energi kamu dari tempat yang gak ada timbal baliknya. Tunjukin standar kamu lebih tinggi, bukan gaya-gayaan, tapi emang cara hidup kamu. Bikin kelihatan kamu tahu nilai diri. Dan kamu gak takut kehilangan orang yang gak bisa lihat itu. Percaya. Orang bakal kerasa banget pas energinya berubah. Pas kamu stop ngejar, stop maksa, mulai jalan dengan vibe. Gue tahu gue berharga, urusan kamu mau duduk sama gue apa enggak itu pilihan kamu. Itu bikin kamu beda banget. Dan kalau sebelumnya dia nganggap kamu cuman opsi, di titik ini kamu balik kendali. Jadi kalau ngerasa udah kasih segalanya tapi malah disepelein, jangan terus salahin dia. Lihat ke diri kamu sendiri, kenapa masih maksa berharap cinta kamu cukup buat bikin dia sadar? Itu bagian dari kamu yang butuh sembuh. Begitu kamu sadar kamu punya power buat nentuin gimana kamu diperlakukan, segalanya berubah. Gak ada yang bisa take you for granted kalau kamu gak kasih celah. Sebagai penutup, orang gak kangen sama kamu karena kamu baik. Orang gak kangen karena kamu selalu bener. Mereka kangen pas kamu bikin mereka ngerasain sesuatu yang gak bisa diganti. Bukan soal tampang, status, atau kesempurnaan. Tapi gimana kamu bawa diri, gimana kamu ninggalin jejak emosional pas kamu cabut dengan tenang. Diam,
percaya diri, nggak drama. Itu nusuk guys. Pas kamu berhenti ngebuktiin diri dan hidup dengan vibe kamu, tahu nilai kamu, itu bikin mereka keinget. Dan kalau dulu mereka sepelein, shift itu nggak cuma nyakitin, tapi ngehantui. Karena mereka sadar, versi kamu yang sekarang udah nggak bisa mereka dapetin lagi kecuali mereka naik level. Jadi kalau kamu pernah disia-siain, nggak usah ngejar closure, nggak usah ngejar dia. Jadilah versi kamu yang nggak perlu diakui siapapun, karena kamu udah akui diri kamu sendiri. Dan percayalah, itu versi kamu yang paling dirinduin. Oke guys, itu aja buat hari ini. Sehat selalu ya, semoga harinya menyenangkan. Dan seperti biasa, teman-teman, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.